Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Tiara dari Fakultas Vokasi D4K3 Universitas Balikpapan. Kelas A3 NPM 207052704 semester 2. Di sini saya akan safety talk tentang fatigue atau yang sering disebut kelelahan. Kelelahan ekstrim akibat kerja atau fatigue dapat menyerang pekerja di berbagai industri, seperti konstruksi, pertambangan, manufaktur, kantoran, hingga pekerja di rumah sakit. Fatigue di tempat kerja bukan sekadar kelelahan biasa yang berlangsung dalam jangka waktu singkat dan akan hilang tanpa penanganan. Fatigue biasanya ditandai dengan kelelahan ekstrim dan rasa kantuk di siang hari secara terus-menerus dalam jangka waktu lama, misal sampai beberapa hari atau minggu. Pekerja yang mengalami fatigue atau yang sering disebut kelelahan cenderung merasa jenuh dengan pekerjaannya, tidak bersemangat, kurangnya produktif. Menurut penelitian, pekerja yang terkena fatigue atau yang sering disebut kelelahan juga mengalami berbagai gangguan emosional dan masalah kesehatan yang serius. Kelelahan ekstrim akibat kerja atau yang sering disebut fatigue menggambarkan suatu kondisi yang ditandai perasaan lelah yang luar biasa, mengantuk, tidak adanya gairah untuk bekerja, menurunnya performa kerja, dan berkurangnya kekuatan atau ketahanan fisik tubuh untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Menurut penelitian Amerika Serikat, NSC, 13% kecelakaan yang terjadi di tempat kerja itu cenderung berhubungan dengan fatigue. Studi tersebut juga menyatakan bahwa faktor-faktor resiko yang menyebabkan fatigue dapat diidentifikasi dan dikendalikan. Apa penyebab fatigue atau yang sering kita sebut kelelahan? Sebetulnya banyak faktor yang menyebabkan pekerja mengalami fatigue. Fatigue umumnya disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas, di samping bekerja pada waktu yang tidak normal, yang seharusnya digunakan untuk beristirahat, tetapi digunakan untuk beraktivitas yang tidak penting, seperti begadang. Berbagai faktor baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun tidak berhubungan dengan pekerjaan bisa menjadi penyebab terjadinya muncul fatigue. Faktor yang menyebabkan atau yang berhubungan dengan pekerjaan: 1. Shift kerja. 2. Jam kerja beresiko tinggi. 3. Jam kerja berlebihan. 4. Periode istirahat di antara shift kerja kurang memadai. 5. Pergeseran waktu shift kerja, durasi shift kerja jadi lebih panjang. 6. Desain pekerjaan dan peralatan kerja tidak memenuhi standar ergonomis. 7. Beban kerja yang tinggi atau bahkan tidak melakukan apa-apa karena beban kerja terlalu rendah. 8. Keadaan monoton yang disebut pekerjaan atau lingkungan kerja yang membosankan. 9. Keadaan lingkungan fisik, misalnya kebisingan, penerangan, kualitas udara, dan lain sebagainya. Faktor penyebab yang tidak berlangsung dengan pekerjaan: 1. Waktu tidur kurang memadai. 2. Perjalanan jauh dari tempat tinggal ke tempat kerja. 3. Kekhawatiran berlebihan. 4. Tingkat aktivitas di luar pekerjaan yang tinggi atau sibuk dalam keadaan sosial. Selanjutnya, gangguan emosional, misalnya tekanan dalam hubungan, usia, kondisi kesehatan yang buruk atau memiliki masalah kesehatan seperti gangguan tidur, diabetes, penyakit ginjal, kanker, jantung, anemia, dan lain sebagainya. Menggunakan obat-obatan tertentu, mengkonsumsi alkohol secara rutin, mengkonsumsi kafein,
terlalu sering, tidak memiliki pola makan yang baik dan sehat, dan kurangnya minum air putih. Fatigue menjadi masalah serius dan berpotensi mematikan yang mempengaruhi mayoritas pekerja di Amerika khususnya. Beberapa gejala fatigue di tempat kerja, yaitu lelah dan sakit kepala, rasa kantuk termasuk mikrosep atau ketiduran singkat dalam beberapa detik. Selanjutnya, berkurangnya tingkat kewaspadaan, hilangnya perhatian terhadap sesuatu, penurunan tingkat memori atau cenderung mudah lupa, sulit berkonsentrasi, tidak ada gairah untuk bekerja, tidak ada motivasi, kecemasan yang berlebihan atau sering gelisah, merasa jenuh atau bosan, tidak dapat mengontrol emosi dan sikap, kelelahan fisik. Yang dimaksud kelelahan fisik seperti nyeri bahu dan punggung, nafas berat, masalah pencernaan, tremor pada anggota badan. Penurunan kemampuan kognitif. Kebanyakan pekerja tidak menyadari efek-efek akibat fatigue yang mereka alami. Banyak pekerja juga kurang menyadari bahwa fatigue bisa berdampak pada menurunnya kemampuan kognitif. Antaranya 1. Mengurangi kemampuan mengambil keputusan. 2. Mengurangi kemampuan dalam melakukan pencernaan kerja yang kompleks. Mengurangi kemampuan komunikasi, membuat produktivitas atau performa pekerja menjadi menurun. Mengurangi tingkat kewaspadaan dan perhatian, mengurangi kemampuan dalam menangani stres di tempat kerja, mengurangi kemampuan dalam mengingat sesuatu yang detail atau mudah lupa, membuat prestasi kerja jadi menurun, mengurangi semangat untuk bekerja. Itu adalah beberapa kemampuan yang tidak kita sadari, yang kemampuan kognitif yang tadi saya sebutkan. Cara mengendalikan. Ada sejumlah tindakan yang dapat dilakukan pekerja untuk mencegah dan mengendalikan fatigue atau yang sering disebut kelelahan yang mereka alami, baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun yang tidak berhubungan pekerjaan. Seperti shift malam penyebabnya. Solusinya adalah menyiapkan diri dengan baik, khususnya pada pertama bekerja shift malam. Mengatur gizi seimbang dengan konsumsi buah atau sayuran. Tetap menjaga asupan makanan pada siang hari. Hindari makanan berenergi tinggi seperti lemak tinggi. Penyebabnya juga bisa seperti pemulihan, recovery sebelum bekerja shift malam. Solusinya hindari sinar matahari ketika hendak beristirahat pada siang hari. Ciptakan suasana kamar tidur yang tentram, sunyi dan nyaman, sejuk. Dan ada pula penyebabnya seperti kondisi kesehatan yang mempengaruhi tidur seperti sleep apnea, henti napas saat tidur. Solusinya turunkan berat badan jika Anda mengalami obesitas, berhenti merokok jika Anda merokok, 3. Konsultasi dengan dokter. Ada pula penyebabnya dengan yang lain. Pola makan tidak teratur dan gizi tidak seimbang. Solusinya selalu sarapan dan cobalah untuk mengkonsumsi protein dan karbohidrat kompleks dalam setiap waktu makan. 2. Mengatur gizi seimbang dengan konsumsi sayuran dan buah-buahan. Itu adalah beberapa yang saya sebutkan. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terkadang gejala
muncul seperti fatigue secara bertahap dan sulit bagi penderita menyadari adanya masalah tersebut. Disinilah peran rekan kerja dan keluarga sangat diperlukan untuk menyadari adanya perubahan sehingga gejala fatigue dapat dideteksi lebih dini. Pentingnya diketahui mengenali gejala fatigue atau yang sering kita sebut kelelahan lebih dini dapat membantu Anda melakukan langkah pengendalian lebih awal sebelum kondisi fatigue semakin memburuk. Informasi mengenai pengendalian fatigue yang saya sebutkan tadi semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.